Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendamping sosial yang saya hormati, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita tetap produktif walaupun dalam suasana pandemi ini kita masih bisa saling meningkatkan kualitas kita. Teman-teman, yang jadi fokus pemerintah sekarang adalah bagaimana angka stunting itu diminimalisir. Kita mengupayakan bangsa ini maju. Nah, bangsa yang maju itu harus digerakkan oleh orang-orang yang bisa membuat maju bangsanya. Salah satu upayanya tentu saja memenuhi kebutuhan dasar bangsa ini. Tentang substansi stunting itu nanti ada bahasannya tersendiri gitu ya. Tapi pada intinya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 itu pada dasarnya adalah mengupayakan tidak terjadinya stunting bagi anak-anak kita gitu. Jadi supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan wajar sesuai dengan usianya. Namun demikian, ukurannya itu kita lihat itu fokus pada persoalan-persoalan fisik. Maaf, itu kaitan dengan pendek gitu. Artinya antara usia yang normal dengan tingkat ketinggian anak tersebut tidak sesuai dengan harapan. Artinya misalnya kalau anak 5 tahun itu tingginya misalnya mencapai 1 meter 20 misalnya, ternyata dia di bawah itu gitu misalnya, itu contoh saja. Tapi saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman karena berdasarkan pengalaman saya, ketika kami diamanati program Keluarga Harapan ini tahun 2006 kalau tidak salah pada waktu itu fokus kita adalah 2, yaitu tentang pendidikan dan kesehatan. Nah, di dalam kesehatan itu kami mendapatkan pembekalan dari teman-teman kesehatan bagaimana dampaknya orang yang kekurangan gizi bagi pertumbuhan otak khususnya. Jadi istilahnya ada ruang kosong, kurang mampet gitu. Bukan, maksud saya kurang padat otaknya itu. Jadi bagi anak-anak yang 1000 hari pertama dalam kehidupannya itu mengalami kekurangan gizi yang parah, juga pola asuh yang salah, ya, itu dampaknya kepada otak tuh ada celah di dalamnya. Maaf, mungkin ekstrimnya disebutnya dengan otak kosong mungkin ya. Yang saya lihat di sekitar saya khususnya, saya ketemu juga dengan orang-orang yang mungkin sekali lagi dia mengalami itu gitu. Saya tidak mengatakan bahwa orang pendek itu otaknya kosong, tidak. Saya tidak mengatakan. Sebab kita lihat bangsa Jepang itu dulu tuh pendek-pendek. Kalau kayak saya perhatikan dalam film-film dunia perang dunia kedua, itu tentara-tentara Jepang itu pendek rata-rata itu. Tapi ingat ya, mereka tuh sudah bisa bikin kapal terbang, sudah punya angkatan laut yang luar biasa, keberaniannya juga luar biasa. Dan mereka melawan beberapa negara loh, jangan salah ya. Menguasai sekian besar wilayah. Begitu. Orangnya pendek-pendek. Tetapi kalau kita lihat bangsa Jepang sekarang, itu tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi. Dan juga saya bisa melihat orang-orang orang-orang terkenal di kita juga tidak jarang yang fisiknya kecil tetapi dia punya kemampuan otak yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya mungkin agak yang kita khawatirkan adalah stunting ini
terjadinya kekosongan tadi, kekurang padatan otak. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menemukan orang-orang yang seperti itu jalan pikirannya pendek. Jalan pikirannya pendek. Dia sederhana berpikirnya. Kurang memikirkan dampak dari perbuatannya. Misalnya saya beri contoh, gitu. Kita menolong mereka, memberikan pekerjaan misalnya. Dia mendapatkan gaji yang layak dan sebagainya, bahkan ada tambahan daripada gajinya itu karena kita cinta, ya, karena kita ingin menolong dan sebagainya. Tapi yang tidak habis pikir gitu, itu kalau ada kesempatan itu merampas semuanya dan merasa tidak bersalah gitu. Dan terang-terangan kadang-kadang karena pendeknya pola pikir gitu. Nggak apa-apa sih, orang bapak itu kaya kok gitu. Nanti juga dia memaafkan kok, nanti juga saya bakal dimaafkan, dan itu sekali, 2 kali seperti itu. Jadi pola pikirnya sangat pendek. Dan mereka itu sekali lagi, kalau kita memberi bantuan kepada pihak-pihak lain di luar orang itu biasanya marah gitu. Jadi mereka tuh menuntut supaya konsentrasi perhatian tuh kepada diriku saja, jangan pada yang lain gitu. Itu yang saya rasakan. Dan saya lihat, oh ya, 1 kali, 2 kali tetap begitu. Pikirannya sangat sederhana. Dia memang sudah memberi saya, dia sudah menolong saya, tapi ini ada kesempatan. Maka kapan lagi kesempatan itu kita jangan kita sia-siakan, ambil itu. Sampai ada istilahnya, saya bilang, Anda minum di air sumur kita, saya juga minum di situ. Persoalannya kenapa juga Anda kencingi itu, sumur itu, sehingga saya juga nggak bisa minum, Anda juga akhirnya tidak bisa minum. Dan mereka tenang-tenang saja. Akhirnya ya tidak ada kata lain ya kecuali kita harus memberikan bukan sanksi ya, artinya memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak kepada kehidupan selanjutnya, dan kita harus tega memutus rantai itu dengan menyetop bantuan, tidak lagi memberikan kesempatan bekerja dan sebagainya. Karena untuk sebagai pembelajaran bagi dirinya, gitu, agar dia tidak berkelanjutan melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja. Bahwa berbuat salah itu berdampak pada dirinya, itu harus disadarkan dengan tindakan kita. Walaupun mungkin kata yang bersangkutan kejam, tetapi kita tidak menganggap kejam. Ini adalah suatu proses pembelajaran. Jadi itu teman-teman, di samping misalnya kurang bisa menangkap pelajaran di sekolah dan sebagainya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang stunting itu dalam kehidupan kesehariannya pola pikirnya sederhana. Dia merusak lingkungan misalnya. Dia tidak, apa salahnya saya membuang misalnya limbah gitu. Kan ini solokan umum, sederhana pikirannya. Dia tidak sadar bahwa solokan itu digunakan ada yang untuk mandi, ada yang untuk wudhu, ada yang masuk masjid, nggak peduli. Itu nggak peduli dia. Yang dia rasakan, aku harus melakukan itu. Gitu. Yang penting rumah saya tidak kekotoran, tapi kotoran itu keluar, dan itu solokan itu biarlah milik umum. Gitu. Dan kalau kita beritahu, biasanya marah mereka itu. Tetapi ketika kita sodorkan ada sanksi hukum, gitu, nah baru mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu berdampak pada keselamatannya, gitu. Tapi sekali lagi, untuk merubah secara total itu saya katakan agak sulit ya untuk saudara-saudara kita yang mengalami stunting itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program kerja kita untuk menciptakan generasi yang akan datang terhindar dari stunting bisa kita wujudkan.
Mudah-mudahan bangsa ini maju karena diisi oleh orang-orang yang punya pemikiran yang luas, badan yang sehat, dan akhlak yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.